Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini, seperti janji saya di video yang sebelumnya, kita akan kembali membahas tentang Haris Firza, tapi dengan pertanyaan yang lainnya. Di video yang lalu kita sempat membahas apakah Haris Firza akan kembali ke masa lalunya ataukah dia itu akan fokus ke depan ya. Jadi buat kalian yang mungkin ketinggalan, kalian cek saja di video yang sebelumnya, pas kok ya. Jadi ini sudah tayang, tinggal geser ke video yang sebelumnya, oke? Dan buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan buat kalian semua supaya subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini, yaitu tentang Haris Firza. Karena ada request yang muncul dan ini cukup menarik untuk kita bahas, karena ada permintaan supaya saya membaca seperti apa hubungan ataupun juga tingkat kecocokan dari Haris Firza dengan Cut Syifa. Wah, ini cukup banyak ini yang sudah DM ke Instagram saya ataupun sosial media saya yang lain supaya dibacakan kira-kira seperti apa tingkat kecocokan mereka berdua. Apakah cocok ataukah hanya sebatas teman, ataukah ada sesuatu yang lain? Akan kita bahas menggunakan media kartu tarot. Oke, seperti biasa akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, ataupun hal yang lainnya. Langsung saja konsultasikan melalui DM Instagram saya di @aditex_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Dan sepertinya kita akan membahas Haris Firza di beberapa episode ke depan ini. Oke, sepertinya ada sekitar 1 atau 2 lagi pertanyaan tentang Haris Firza, tapi kita pilih salah satu saja besok. Dan hari ini seperti janji saya akan membahas tentang tingkat kecocokan dari mereka berdua, Haris Firza dan Cut Syifa. Oke, ini dia kartu yang keluar. Oke, di sini terlihat ada seorang pria yang sedang menghadap ke sana ini ya. Ini kita melihat ke mana nih? Ke belakang ini ya. Anggap saja ke belakang karena ke depannya ke sana ya. Kita anggap ini menghadap ke belakang sambil memegang sebuah tongkat kayu, dan di sampingnya juga ada 2 buah tongkat kayu juga. Jadi di sini saya melihat bahwa Haris Firza untuk saat ini masih terlihat cukup biasa-biasa saja dengan Cut Syifa, dan di sini ada sebuah hubungan yang cukup menarik untuk kita bahas. Hubungan yang cukup menarik itu kira-kira apa ini, Mas Adit? Kalau menurut saya, untuk saat ini Haris Firza masih tertuju kepada satu tujuan yang menurut saya ini nggak jauh-jauh dan nggak muluk-muluk banget lah dari apa yang Haris Firza kerjakan saat ini. Haris Firza masih ingin fokus dengan karirnya terlebih dahulu. Apabila ada gosip-gosip yang datang, kemudian juga menjodoh-jodohkan dia dengan siapa, meskipun ya banyak sekali para netizen yang kemarin sempat berkomentar di akun sosial media ataupun di beberapa link berita gitu ya, tentang foto dari Haris Firza dan Cut Syifa yang dipertemukan dalam sebuah acara atau sebuah momen, dan banyak sekali yang merasa bahwa mereka itu sudah cocok, sama-sama seiman gitu ya. Jadi apa salahnya kalau misalkan berlanjut ke hubungan yang lebih serius? Tapi untuk saat ini saya melihat bahwa hubungan mereka masih sebatas pertemanan saja. Kita masih belum melihat bagaimana ada benih-benih kecocokan di antara mereka berdua. Jadi masih ada 1 kartu dan 2 kartu. Oke,
Jadi masih ada 2 kartu yang harus kita buka ya. Jadi langsung saja kita akan beralih ke kartu yang kedua. Kita masih menyimpan jatah untuk 2 kartu ini. Jadi masih ada beberapa hal yang mungkin bisa kita raba dan kita baca. Ini ya kartu yang kedua, terlihat cukup menyeramkan di sini ya. Di sini terlihat ada seseorang yang terlihat tertancap banyak pedang, jadi terlihat cukup menakutkan. Dan tidak bosan-bosannya saya ingatkan buat kalian semua supaya kalian mengerti ya, kalau misalkan kartu tarot terlihat menyeramkan, terlihat menakutkan gitu ya gambarnya, itu tidak selalu berarti buruk juga. Kemudian di sini saya lebih melihat bahwa kondisi Haris Friza saat ini, apabila ditanyakan apakah dengan Shiva itu termasuk serasi, kemudian juga termasuk cocok satu sama lain, di sini saya lebih melihat bahwa kartu yang pertama dan kartu yang kedua ini memiliki sebuah keterikatan yang hampir sama. Mereka seperti tidak kemana-mana, mereka masih bertahan dan hanya sebatas teman dan juga hanya sebatas rekan kerja mungkin ya. Kalau misalkan ada momen dimana mereka berdua dipertemukan, itu bisa saja. Kalau misalkan sering bertemu, itu masih ada kesempatan kalau misalkan ingin mengenal satu sama lain. Kalau misalkan banyak netizen yang menjodohkan mereka berdua, itu bisa jadi menjadi salah satu batu loncatan ataupun juga hal yang menjembatani di antara mereka berdua. Kalau misalkan cukup banyak ya pasangan-pasangan selebriti ataupun pasangan artis Indonesia ataupun di luar sana, kalau misalkan sudah terlihat cocok, kemudian ada gosip-gosip yang menerpa mereka, cukup banyak yang kemudian jadian. Mungkin bisa jadi besok Haris Friza dan Cut Shiva digosipkan seperti ini, cocok dan bisa menuju ke jenjang yang lebih serius, itu bisa saja terjadi. Karena di kedua kartu ini tidak kemudian membuat mereka tertahan dalam titik itu, tidak, tapi untuk saat ini masih nyaman kepada hubungan pertemanan ya. Jadi lebih kepada saling mengenal satu sama lain, mengenal mungkin lebih dekat lagi, karakternya seperti apa itu masih ada waktu. Jadi tidak usah terlalu terburu-buru. Dan di sini juga apabila ada gosip-gosip yang beredar tentang kedekatan mereka berdua, kemudian juga para netizen sudah memberikan seperti pandangan bahwa mereka itu termasuk pasangan yang cukup cocok, itu semua kan selain hanya sebatas gosip, bisa jadi sebuah doa untuk mereka berdua. Dan di sini tidak hanya 1-2 yang berkomentar tentang Haris Friza dan juga Cut Shiva, tapi ada ribuan, bahkan mungkin ada ratusan ribu ataupun juta netizen Indonesia ataupun yang mungkin sedang merantau ke luar negeri merasa bahwa Haris Friza dan Cut Shiva itu pasangan yang cukup cocok sehingga mendoakan mereka berdua. Jadi masih ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Dan kita akan mencoba untuk mengambil kartu pamungkas atau kartu yang terakhir. Ini dia kartu yang terakhir. Ya, di sini kembali keluar lambang tongkat ya, tongkat kayu, dan seperti agak melengkapi ini ya. Di sini hanya ada 3, tapi di sini ada banyak. Di sini ada cukup banyak, dan di sini menghadap ke depan orangnya. Tadi ke belakang, ini ke depan. Jadi di sini saya lebih melihat bahwa mungkin masih ada kesempatan, dan kesempatan ini terbuka cukup lebar apabila mereka berdua itu memiliki perasaan yang sama dan juga memiliki harapan yang sama juga. Harapan di sini dalam arti adalah saling mengenal satu sama lain, lebih dekat lagi. Jadi untuk ketiga kartu ini saya lebih mengambil kesimpulan bahwa mereka berdua untuk saat ini lebih nyaman dalam hal pertemanan dan juga saling mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan kalau misalkan di masa yang akan mendatang mereka itu masih bisa dipertemukan di momen yang lebih baik lagi. Jadi itu semua kan juga tergantung bagaimana perasaan mereka berdua. Mereka yang menjalani, mereka juga yang memupuk perasaan itu, tinggal mereka mengarahkan mau kemana gitu ya. Yang netizen bolehlah menjodohkan, kemudian juga mendoakan ya. Jadi kita ambil sisi positif dari gosip-gosip yang beredar
ya, entah itu benar atau salah. Kalau misalkan itu adalah sebuah kebaikan dari artis atau public figure yang dijodohkan, itu juga menjadi sebuah doa untuk mereka. Apalagi di sini para netizen juga ada banyak sekali di mana-mana. Dan apabila mereka memang memiliki hubungan khusus di masa yang mendatang, itu pastinya akan menjadi sesuatu yang istimewa juga untuk para netizen, karena mereka juga ada yang merasa bahwa mereka berdua itu sudah cocok. Jadi kalau misalkan jadian itu adalah sesuatu yang bagus, dan apabila banyak yang mendoakan, pastinya ada saja jalan untuk menuju ke sana. Dan itu semua tergantung dari orang yang menjalani dan juga atas kehendak Tuhan. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Haris Wizard dan juga Jod Siva, baik dari karirnya, baik dari asmaranya. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua. Kita boleh menjodohkan, kita boleh berharap, tapi ingat ya, segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Kita semua boleh berkehendak, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Manusia bisa berusaha dan berdoa. Dan ini semua hanya sebatas prediksi, bukan maksud untuk mendahului kehendak Tuhan, itu tidak. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.